Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Surat Al-Baqarah adalah surah kedua dalam Al-Quran yang memiliki 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf, menjadikan sebagaimana surah terpanjang di dalam Al-Quran. Al-Baqarah sendiri berarti sapi betina. Kisah dalam surah ini berlatar belakang masa dakwah Nabi Musa kepada kaum Bani Israel. Pada waktu itu terdapat seorang yang sangat kaya raya dalam kaum Bani Israel. Orang ini sudah berusia tua dan tidak memiliki anak, sehingga setelah ia meninggal dunia tidak ada ahli waris yang berasal dari keturunannya. Maka yang menjadi ahli waris harta kekayaannya kelak adalah saudara-saudaranya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan nama laki-laki tua ini. Namun menurut pendapat para ahli sejarah, namanya adalah Sam'un. Pada waktu itu, salah satu dari saudara sepupunya yang bernama Uwaiyah memang sengaja menunggu agar kematian segera datang kepada Sam'un, supaya ia bisa cepat mendapat harta warisannya. Uwaiyah memang sangat mengharapkan warisan tersebut, karena ia adalah orang yang fakir dan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Ia menunggu selama sebulan, 2 bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Namun kenyataannya maut tidak kunjung menjemput Sam'un. Akhirnya atas godaan dari setan terbesit rencana di hati Uwaiyah untuk membunuh saudara sepupunya ini. Dia berkata, lebih baik kubunuh saja Sam'un ini, supaya aku dan keluargaku bisa cepat mendapatkan harta warisan darinya. Sahabat Superpedia, tibalah hari di mana Uwaiyah akan melaksanakan aksi bejatnya ini. Dia pun membunuh Sam'un untuk menutupi kesalahannya. Uwaiyah membawa jasad Sam'un ke pinggir kota dengan tujuan agar orang-orang dari kedua kota saling menuduh satu sama lain. Perlu diketahui, kaum Bani Israel terdiri dari 12 kabilah. Setiap kabilah memetakan wilayah mereka. Jasad Sam'un diletakkan di perbatasan antara dua kabilah tersebut. Pada suatu pagi, jasad Sam'un ditemukan oleh seorang warga yang lewat di daerah itu. Warga tersebut mengenali jasad tersebut sebagai Sam'un dan segera pergi ke rumah Uwaiyah untuk memberitahukan hal ini. Orang tersebut berlari ke rumah Uwaiyah dan mengabarkan bahwa Sam'un ditemukan tewas di perbatasan. Agar tidak dicurigai, Uwaiyah pura-pura terkejut dan menangis dengan keras. Selain berpura-pura sedih, Uwaiyah juga menuduh bahwa penduduk kota sebelahlah yang membunuh Sam'un. Ia kemudian menyeru kepada masyarakatnya untuk berbondong-bondong mendatangi penduduk kota sebelah dan meminta mereka mempertanggungjawabkan peristiwa ini. Mengetahui bahwa kota sebelah akan diserang oleh penduduk Uwaiyah, mereka pun bersiap-siap untuk berperang. Akhirnya ketegangan antara kedua kabilah semakin memanas dan mereka saling menuduh satu sama lain. Ketika konflik hampir memulai peperangan, tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang berusaha meredam emosi kedua kabilah tersebut. Kakek ini berkata, saudara-saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai kalian. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang Rasul? Mengapa kita tidak pergi menemui Nabi Musa alaihissalam untuk menanyakan keadilan mengenai tragedi ini?
Akhirnya kedua kabilah secara beramai-ramai menemui Nabi Musa alaihissalam dan menceritakan kronologis tragedi tersebut kepada beliau. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk mengetahui siapa pembunuh Sam'un. Setelah menerima petunjuk dari Allah, Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kabilah tersebut untuk menyembelih seekor sapi betina. Mendengarkan hal ini, orang-orang dari kabilah menjadi heran dan bingung, bertanya, apa hubungannya antara kematian seseorang dengan menyembelih sapi? Mereka berkata, wahai Nabiullah, apakah engkau hendak menjadikan ini sebagai candaan? Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Dari sini timbul pertanyaan, mengapa harus sapi? Bukankah bisa menggunakan hewan lain seperti kambing atau onta? Para ulama menjelaskan bahwa pada waktu itu hati orang-orang Bani Israel masih menyembah sapi. Sebagaimana kisah yang menceritakan bahwa Samiri pernah membuat patung sapi untuk menggantikan Allah. Setelah diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mencari sapi betina, bukannya langsung mencari. Orang-orang Bani Israel malah menanyakan berbagai detail mengenai sapi tersebut, seperti apa bentuknya, warna apa, dan sebagainya. Sahabat Superpedia, orang-orang Bani Israel terkenal dengan sikap yang ngeyel dan sok pintar. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendengarkan banyak pertanyaan tentang sapi ini, beliau memberi ciri-ciri yang sangat sulit ditemukan. Nabi Musa berkata, carilah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Namun orang-orang Bani Israel bukannya langsung mencari, mereka malah menanyakan lebih detail tentang sapi tersebut. Mereka berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Rabb-Mu untuk menentukan warna sapinya. Setelah mendapatkan petunjuk, Nabi Musa berkata, carilah sapi betina berwarna kuning pekat, tanpa warna lain di seluruh tubuhnya. Dan jika seseorang melihat sapi ini, ia akan langsung suka. Karena keangkuhan mereka, akhirnya Allah memberikan tugas yang benar-benar sulit kepada kaum Bani Israel. Seandainya sejak awal mereka hanya diperintahkan untuk mencari sapi betina tanpa bertanya ini dan itu, mungkin mereka sudah bisa segera menemukannya. Akhirnya penduduk Bani Israel mulai menyebar untuk mencari sapi yang dimaksud. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, kita tahan dulu kisah ini dan beralih ke kisah lain. Ada sebuah keluarga yang hidup dalam keadaan miskin. Sebelum meninggal dunia, ayahnya menginfakkan seluruh hartanya dan hanya menyisakan seekor anak sapi betina untuk anak dan istrinya. Akhirnya harta satu-satunya mereka adalah sapi warisan ayahnya. Ketika anak ini tumbuh dewasa, ia sangat berbakti kepada ibunya. Setiap hari anak ini pergi ke hutan mencari kayu bakar, kemudian membawanya ke pasar untuk dijual. Uangnya digunakan untuk membeli makanan bagi dirinya dan ibunya yang berada di rumah. Ia terus melakukan ini untuk menyambung hidupnya dan ibunya. Pada suatu hari ibunya berkata kepada anaknya, sesungguhnya ayahmu dulu telah mewariskan seekor anak sapi betina untukmu dan meninggalkannya di dalam hutan. Ambillah hakmu atas sapi itu. Akhirnya pemuda ini memutuskan untuk pergi ke hutan dan menemukan sapi warisan ayahnya. Setelah itu ia membawanya pulang ke rumah untuk memberitahukan ibunya. Sesampai di rumah, ibunya berkata, sesungguhnya engkau adalah orang fakir dan tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari.
Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini di pasar dengan harga 3 dinar. Lantas pemuda ini pun membawa sapi tersebut ke pasar dan menjualnya. Sambil menunggu pembeli, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji hambanya yang soleh ini untuk melihat apakah ia amanah dalam menjalankan tugas dari ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat yang menyamar sebagai laki-laki untuk menguji pemuda tersebut. Laki-laki ini berkata kepada pemuda penjual sapi, "Wahai anak muda, berapa sapi ini?" Pemuda itu menjawab, "Aku menjual dengan harga 3 dinar, dengan catatan ibuku meridhoinya." Laki-laki itu kemudian berkata, "Aku akan membeli sapi ini dengan harga 3 dinar, tapi engkau tidak perlu meminta persetujuan kepada ibumu. Ambil saja 3 dinar secara diam-diam, dan 3 dinar sisanya berikan kepada ibumu." Pemuda itu menjawab, "Seandainya engkau memberikan emas sebesar berat sapi ini pun, aku tidak akan memberikannya kecuali dengan ridho ibuku." Kemudian pemuda itu pulang dan menceritakan kepada ibunya tentang tawaran tersebut. Ibunya berkata, "Kembalilah ke pasar dan jualah sapi ini dengan harga 6 dinar, berdasarkan ridho dariku." Pemuda ini kembali ke pasar dan menemui malaikat yang menyamar sebagai pembeli, lalu berkata, "Ibuku menyuruhku menjual sapi ini dengan harga 6 dinar, tidak kurang dan tidak lebih. Silahkan tuan." Laki-laki itu berkata, "Saya akan membeli sapi ini dengan harga 12 dinar. Kau bisa mengambil 6 dinar untukmu, dan 6 dinar sisanya kau berikan kepada ibumu, tanpa perlu ibumu tahu harga sesungguhnya." Pemuda ini tetap menolak tawaran tersebut dan pulang menemui ibunya untuk menceritakan kejadian itu. Ibunya berkata, "Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujimu. Jika ia datang lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak?" Pemuda ini kemudian berangkat lagi ke pasar dan bertemu kembali dengan malaikat yang menyamar. Ia menyampaikan pesan ibunya kepada laki-laki tersebut. Laki-laki itu berkata, "Jangan jual sapi ini sampai datang suatu hari nanti akan ada orang yang membelinya atas perintah dari Nabi Musa bin Imran. Jualah sapi ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini." Kemudian pemuda ini pulang dan memutuskan untuk tidak menjual sapi di pasar. Suatu hari datanglah beberapa orang dari Bani Israel yang hendak membeli sapi tersebut atas perintah Nabi Musa. Pemuda itu berkata, "Silakan tuan, aku menjual sapi betina warisan ayahku ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini." Artinya, jika bobot sapi ini 1 ton, maka harganya juga emas seberat 1 ton. Orang-orang dari kaum Bani Israel terkejut mendengar harga yang ditawarkan. Mereka akhirnya patungan untuk mengumpulkan emas dan membeli sapi betina tersebut dengan harga yang sesuai dengan bobotnya. Sahabat Superpedia, sapi itu kemudian dibawa kepada Nabi Musa. Setelah sapi tersebut disembelih, Nabi Musa alaihi wassalam mengambil bagian paha kaki sapi dan memukulnya ke jasad Sam'un. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasad yang sudah meninggal itu tiba-tiba bangkit dari kematiannya. Nabi Musa alaihi wassalam berkata kepadanya, "Wahai Sam'un, siapa di antara mereka yang membunuhmu?" Dengan isyarat tangan, jasad Sam'un menunjuk kepada saudaranya yang bernama Uwayyah. Setelah itu Sam'un kembali meninggal. Akhirnya diketahui siapa yang membunuh Sam'un, dan Uwayyah langsung ditangkap untuk diberikan hukuman atas perbuatannya.
Sebagai akhir kisah, ada riwayat yang mengatakan bahwa seorang pemuda soleh yang tiba-tiba menjadi kaya raya menikah dengan istri Sam'un, seorang pedagang yang kaya raya. Akhirnya pemuda tersebut menjadi semakin kaya raya setelah pernikahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang sapi betina dalam surah Al-Baqarah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.